Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap sekali, kita nyalain dulu lampunya ya. Nah, ini kan terang ya, kelihatan jadi muka Pak Latif. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita ganti backgroundnya nih biar lebih bagus. Nah, kan kayak di dalam kelas. Oke, udah bagus nih. Kita mulai aja ya. Oke, kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Pada pertemuan kali ini video pembelajaran pertama ya untuk kelas 2. Untuk kelas 2 SD IT Al-Izzah ya. Kalau pekan kemarin kita bertemu melalui aplikasi Zoom. Untuk sekarang kita video pembelajaran ya. Tolong disimak dan diperhatikan. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu? Bab azan ya. Masih ingat kan ya bab azan? Yaitu tentang ada apa itu ketentuan-tentuan azan, kalimat azan itu apa aja. Jadi nanti pada kesempatan kali ini akan kita bahas ya. Kemarin sudah kita awali di bab pertama itu tentang cerita Abdullah, seorang sahabat Nabi yang bermimpi ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk pembelajarannya. Sebelum kita awali pada kesempatan belajar ini, jangan lupa kita baca doa dulu. Baca doa, silakan baca doa di rumah masing-masing. Allahumma aftah lana himataka wansur alaina rahmataka min hozai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oke. Lanjut untuk bab pertama yaitu kelas 2 yaitu bab 1 tentang azan. Nah, di sini kita akan belajar azan ya. Belajar tentang bab azan. Ya, apa itu azan? Oke, selanjutnya azan. Oke. Jadi azan adalah panggilan orang untuk melakukan ibadah sholat. Sholat apa Pak? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada apa aja? Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah tadi ada siapa nih yang nggak sholat subuh tadi? Nah ya jangan lupa yang nanti kalau tadi ada yang nggak sholat subuh berarti sholat duhurnya harus sholat ya, jangan sampai nggak sholat. Oke? Selanjutnya di sini azan. Azan merupakan amalan utama di dalam Islam. Jadi di buku kalian itu dilihat. Jadi azan adalah amalan utama dalam agama Islam. Oke, di sini azan adalah seruan untuk mengajak orang sholat berjamaah. Jadi azan ini seruan untuk mengerjakan sholat berjamaah ya. Sholat sunnah ada azannya enggak ada. Jadi sholat sunnah ini enggak ada azannya. Yang ada azannya ini hanya sholat berjamaah. Oke, selanjutnya kemudian orang yang azan disebut muazin. Nah itu yang sering azan di musola, yang sering kalian dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kayak gitu kan? Biasanya kalian sering dengar tuh. Nah itu orang yang azan di masjid itu atau di musola itu disebut muazin, ya, bukan tukang azan. Tukang ajan lagi pakai J bukan azan ya. Jadi kalau manggil nanti orang yang suka azan di musola, sekarang panggilnya muazin. Oh itu muazinnya Pak ini, Pak Eko atau Pak Joko. Nah misalkan itu ya. Nah jadi orang yang azan itu disebut muazin. Jadi jangan salah sebut lagi ya. Sekarang jangan tukang azan. Atau kalau tukang nanti biasanya ada tukang es, tukang tahu bulat, tukang es cincau, tukang es doger seperti pembahasan kemarin ya. Itu ya. Jadi bukan tukang lagi, berarti dia disebutnya muazin atau orang yang biasa azan. Oke, selanjutnya azan. Muazin hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan ya. Jadi azan ini sebagaimana yang kemarin udah Bapak sampaikan, bisa dilihat di link YouTube-nya rekaman Zoom kalau masih kurang jelas. Jadi orang yang muazin ini hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, berarti kalian nih untuk yang kelas 2 nih, yang laki-laki terutama harus bisa azan ya. Nggak boleh nggak bisa azan. Laki-laki pokoknya harus bisa. Pak, suara saya jelek, nggak apa-apa, belajar ya.
nggak semua orang suaranya bagus. Emang semua ada yang jelek, ada yang bagus. Sama, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nggak apa-apa. Yang penting kita belajar ya. Karena kalau nggak bisa, nanti misalkan suatu saat kalian ada musola tapi udah waktunya azan tapi nggak ada yang azan, adanya cuma kamu. Saya nggak mau tapi yang diperintahkan dalam Islam ini orang yang diharuskan azan ini laki-laki ya, bukan perempuan. Pak, gimana kalau misalkan nggak ada laki-laki, adanya cuma perempuan? Ya udah, berarti nggak usah azan. Tapi kalau misalkan kalian terdengar suara azan di luar di tempat lain, ya udah itu cukup mewakili, karena azan ini sifatnya adalah sunnah wajib atau fardu ain ya. Kalau ada yang sudah mengerjakan atau sudah ada yang melakukan, maka sudah tergugur itu ya, hukum azan itu yaitu fardu ain. Terus kemarin ada pertanyaan bagus tuh Pak, misalkan nih ada 3 cewek 3 perempuan, kemudian ada 1 laki-laki, tapi 1 laki-laki ini nggak bisa azan. Nah, yang perempuan ini, yang 3 perempuan ini bisa azan. Terus gimana dong Pak? Oke, tinggal gampang aja. Berarti yang cowoknya ini, yang laki-laki ini diajarin suruh azan. Misalkan udah masuk waktunya azan, tapi dia diajarin nggak hafal-hafal. Ya udah dibisikin, kamu azan, tapi dibisikin. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia suaranya langsung dikerasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalkan seperti itu ya. Diajarin terus, asyhadu alla ilaha illallah, terus sampai selesai sambil dibisikin, nggak masalah ya, seperti itu. Kalau misalkan ada 1 cowok 3 perempuan, yang cowok nggak bisa azan tapi harus diajarin. Oke, selanjutnya, jadi muazin hanya untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan. Oke, selanjutnya, hukum azan adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, maaf ya. Jadi fardu kifayah, bukan fardu ain tadi, mohon maaf ya. Jadi hukum azan adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan, maka hukum azan itu sudah gugur. Contoh lain fardu kifayah yaitu sholat jenazah. Jadi misalkan suatu kampung ada yang meninggal, kalau sudah ada yang menyolatkan 2 orang, 3 orang, atau bahkan 10 orang, maka sudah cukup, kewajiban itu sudah terpenuhi. Tidak yang lain tidak usah juga, nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang lain mau ikut sholat semua, ya bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada yang menyolatkan sama sekali, itu bahaya, nanti dosanya 1 kampung ya. Itu jadi pengertian hukum azan ini adalah fardu kifayah. Oke, selanjutnya ketentuan azan di sini ya, telah masuk waktu sholat. Yang pertama, jadi ketentuan azan ini yang pertama, kalau sudah waktu sholat masuk, telah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, berniat azan, jangan lupa niat azan ya. Terus dikumandangkan dengan bahasa Arab ya, jangan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi azan ini dikumandangkan menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan lucu jadinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, jadinya nggak boleh, dan itu ketentuan yang sudah agama Islam ajarkan. Azan itu menggunakan bahasa Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lebih bagus, lebih indah didengarnya. Oke, jadi yang ketiga ini dikumandangkan dengan bahasa Arab. Selanjutnya ketentuan azan, lafal azan harus diucapkan dengan benar ya. Jadi nggak boleh salah. Misalkan asyhadu, ada yang kita sering dengar itu asadu ya. Jadi nanti artinya beda. Asyhadu sama asadu nanti kan beda artinya ya. Makanya orang yang mau azan atau muazin itu lafaz atau lafal yang diucapkan harus benar. Kemudian selanjutnya yang kelima itu lafal diucapkan dengan sesuai urutan, tidak bolak-balik ya. Nggak bolak-balik, harus sesuai urutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu asyhadu, bukan asyhadu anna Muhammad
asyhadu anna dulu, atau hayyalal falah dulu baru hayyalus shalah, ya. Yang betul itu hayyalus shalah baru hayyalal falah. Jangan hayyalal falah terus hayyalus shalah. Jadi ketentuan atau urutan azannya pun harus hafal, jangan sampai salah. Kemudian selanjutnya yang keenam, lafal diucapkan bersambung, ya, nggak boleh putus-putus, jadi harus bersambung. Kemudian azan dengan cara menggerakkan suara atau dengan mengeraskan suara atau dengan pengeras suara. Jadi kalau yang suaranya ada yang besar, nggak ada pengeras suara, ya udah dia yang azan. Kalau ada pengeras suara, speaker atau toa yang biasa di masjid yang gede, yang corong begitu, boleh pakai itu, biar orang-orang tahu kalau sekarang ini udah masuk waktunya sholat. Jadi seperti kisah yang kemarin, sahabat Nabi yang bermimpi ketemu seorang berpakaian seragam serba hijau, kemudian bawa lonceng, kemudian dia diperintahkan untuk panggilan sholat untuk melonceng, tapi akhirnya diberitahu bahwa ada yang lebih baik, yaitu azan. Kemudian setelah itu disampaikan mimpinya itu kepada Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain juga sama, mimpi yang sama, bahwa kalimat azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi Muhammad menunjuk siapa orang yang pertama kali mengumandangkan azan, yaitu orang yang hitam, kulitnya hitam, hitam nih, kepala tip hitam. Nah, kemudian dia disuruh sama Rasulullah, siapakah itu? Sahabat Bilal bin Rabah, karena dia ini orang yang biasa di padang pasir, kulitnya hitam, biasanya suaranya keras. Makanya dia disuruh mengumandangkan azan, dan dia orang yang mengumandangkan azan pertama, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Itu ya. Ketika sahabat Bilal bin Rabah azan tadi, Umar bin Khattab juga dengar tadi, oh iya sama, mimpi saya juga sama tadi, seperti itu disampaikan kepada Nabi. Oh iya, berarti benar bahwa panggilan sholat itu berupa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, selanjutnya syarat muazin. Oke, ini syarat muazin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di situ dulu. Yaitu sampai apa tadi, ketentuan-ketentuan azan. Nanti untuk syarat muazin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga pada pertemuan kali ini kalian bisa memahami tadi apa aja ini ya. Bentar ya, bentar nih ya. Tadi azan, pengertian azan merupakan amalan utama dalam Islam. Azan adalah seruan untuk mengajak orang sholat, ya, dan seterusnya. Oke, di sini tadi kita sampai, berarti pembahasannya sampai ketentuan azan. Untuk pekan depan, insya Allah kita akan bahas lagi tentang apa? Syarat muazin. Apa tadi muazin? Muazin itu orang yang mengumandangkan azan, ya. Itu aja mungkin pada pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.